Ceritakan masa lalu kamu, Vivi. Apakah kamu sudah pernah menikah atau belum? Dulu saya pernah menikah, Mas Uya. Dengan laki-laki yang ada di sini? Iya, Mas Uya, dengan Ari. Oke, terus? Tapi hanya akad nikah saja, Mas Uya. Hanya akad nikah saja? Dan selama pernikahan itu saya tidak pernah ingin oleh dia, Mas Uya. Nggak pernah berhubungan suami istri? Iya. Kenapa? Karena saya ingin pernikahan itu dirayakan dengan cara resepsi juga, Mas Uya. Ya. Kan kalau misalnya saya dulu oleh suami saya, nanti kalau saya hamil gimana? Terus pada saat saya hamil, masa saya harus resepsi, Mas Uya? Tapi kan kamu sudah akad nikah, artinya sudah sah. Dan itu hak suami kamu untuk meminta itu ke kamu kan? Tapi kan nanti saya pakai kebayanya jadi kekecilan, Mas Uya. Jadi nanti badan saya jadi nggak bagus dong, jadi Mas kamu nggak Uya. mau punya anak dulu karena tunggu resepsi? Iya, Mas Uya. Takut gendut, takut kebayang nggak muat? Iya, jadi saya tidak. Jadi saya selalu menolak, Mas Uya, setiap suami saya ingin minta Mas Uya. Minta berhubungan, kamunya nggak mau? Iya, saya nggak mau, Mas Uya, karena saya ingin rencana resepsi ini berjalan dulu, Mas Uya. Emang resepsi seperti apa yang kamu inginkan? Resepsi yang besar, Mas Uya, yang semua orang bisa datang melihat pernikahan itu romantis, Mas Uya. Ada artisnya, ada banyak iring-iringan musik, makanan yang enak-enak, terus gaun pengantin yang cantik, yang seperti itu, Mas Uya. Itu yang kamu pengen? Iya. Oke, sekarang terungkap alasannya apa? Oke, mungkin bisa kita kembalikan lagi ya? Oke. Tolong lepas aja, Oke. Menurut yang di belakang, gimana? Ini dia pengen punya suami yang bisa mewujudkan resepsi mewah. Seperti tadi kamu kan maju kan? Tapi sekarang dia udah pernah nikah. Nggak apa-apa? Oke. Saya sih juga nggak apa-apa, Mas. Nggak masalah? Ya, tantangan bagi saya. Tantangan? Ya. Oke, jalanin ya. Buat mantan suaminya Ari, apa tanggapan kamu? Dia ini sebenarnya tukang selingkuh. Tukang selingkuh? Enggak, Mas Uya, ada bohong, Mas Uya. Mana pernah saya selingkuh, Mas Uya? Oke. Saya kan sedang menunggu pernikahan. Iya. Resepsi saya berjalan dengan baik. Tapi bener nggak kamu selingkuh? Ya enggak dong, Mas Uya. Kamu jangan ada-ngada. Yang benar kenyataannya begitu. Ya nggak mungkin dong saya selingkuh. Oke. Dia nggak ada modal. Kamu nuduh dia selingkuh ya? Makanya resepsi dulu Oke. dong. Saya Kamu kan nuduh udah dia nungguin. selingkuh, sementara kamu yang nuduh dia selingkuh. Sekarang kita buktikan. Ayo duduk di bawah. Duduk. Iya nih kursi. yang selingkuh nih, ketahuan banget. Oke. Cokin aja. Pak, kalau selingkuh ada buktinya kamu? Ada buktinya buat selingkuh? Nggak ada kan? Nggak nemu buktinya? Tadi sudah. Oke, udah disampaikan nih. Ya. Sekarang fokus ke tangannya. Relax dulu, relax. Biarin aja. Masih ada tenang. Oke, relax dulu tangannya. Oke, relax. Oke. Biarkan ikutin gerakan tangan tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke, lebih tenang. Pada hitungan ketiga, badan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat relax. 1, 2, dan 3. Oke, alihkan kembali pandangan kamu terhadap bola kristal tersebut. Oke, ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut, entah kenapa, kamu akan mengungkapkan atau mengutarakan apapun yang ada dalam isi hati kamu, dan kamu akan mengutarakan apapun dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Dan Ari, kenapa kamu bercerai dengan istri kamu? Jadi gini. Dia itu sebenarnya baik, cuma dia waktu itu ketahuan sama saya selingkuh. Seperti apa? Tenang, Vivi. Saya waktu itu lihat dia ketemu sama temannya, tapi saya nggak tahu itu teman atau memang udah dekat dia. Iya. Ketemu doang? Iya, sempat saya lihat. Apakah itu mengartikan itu selingkuh? Ya, harusnya Saya belum tahu, ya. cuma yang jelas mereka gandengan.
Pertanyaannya, tapi kenapa kamu tidak mewujudkan keinginan istri kamu pada saat itu untuk melakukan pesta atau resepsi pernikahan? Karena saya masih ragu, Mas Uya, sama Ragu sama istri kamu? dia. Iya, saya masih ragu sama dia. Kenapa ragunya? Karena dia masih sering selingkuh dan jalan sama cowok. Oke, kamu ngelihat itu sekali aja apa berkali-kali? Baru 1 kali. Tapi saya pernah dengar dari teman-temannya kalau dia sering jalan sama cowok. Dengar, berarti kamu lebih percaya teman-temannya daripada istri kamu? Karena saya udah kenal lama sama teman-temannya. Saya tahu betul. Bukankah kalau pernikahan itu justru kita harus lebih percaya dengan pasangan kita, dengan istri kita dibanding keterangan dari orang lain? Justru itu Mas Uya. Saya Oke. ragu. Oke, ragu kata kamu. Singkatnya, jujur sejujur-jujurnya. Sebenarnya kamu punya tidak uang untuk resepsi pernikahan? Punya Mas Uya. Punya. Punya. Jadi kamu tidak mewujudkan pesta resepsi itu bukan karena nggak punya uang, tapi maksudnya. karena masih ragu dengan istri kamu. Iya, karena saya nggak mau pernikahan itu berantakan karena yang namanya pernikahan adalah untuk seumur hidup. Oke. Akhirnya bercerai. Iya Mas Uya. Oke. Pertanyaannya, sejujurnya kamu cinta tidak dengan istri kamu? Cinta Mas Uya. Cinta. Menyesal bercerai dengan dia? Tidak menyesal. Tidak menyesal. Dan saya juga sama dia belum punya keturunan. Oke. Oke. Ya udah, kalau begitu Arbi bisa di. Kita ada satu pertanyaan. Oke, apa? Pada waktu kamu berapa hari itu pernikahan tuh sebelum bercerai? Hampir 2 bulan. Oke, 2 bulan. Selama 2 bulan kamu pernah menyentuh istri kamu atau tidak? Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena dia menolak. Dengan alasan belum mau punya anak. Oke, mungkin itu satu alasan kamu menceraikan dia, bukan karena gara-gara selingkuh kan? Yang jelas karena saya ragu dan karena dia masih berhubungan dengan banyak cowok, sering jalan sama cowok, dan teman-temannya juga cerita ke saya langsung kalau dia masih sering jalan sama cowok. Jadi menurut kamu dia berteman dengan banyak cowok tuh artinya selingkuh gitu? Menurut teman-temannya iya. Oke, percaya teman-temannya ya dibanding istri kamu. Karena saya udah kenal lama Mas Uya sama Oke, mereka. buat apa nikah kalau gitu kamu? Oke, silakan Arwi. Oke, sebentar lagi tahan kamu. Iya. Kan bener kan Mas Uya? Iya. Dia cuma mau ngerecokin doang. Oke. Nah, Suya, keluarin aja Vivi. Suya. bener tidak yang dikatakan Ari tentang semua ini? Kamu selingkuh, jujur? Usir aja dia Mas. Dia mah cuma ngerecokin doang. Saya. Dia mah Pertanyaannya Usir aja, adalah Mas. benar atau tidak kamu selingkuh? Lo udah ketahuan gue, ngapain lagi di sini? yang gua? ada buktinya Mas. Bukti Iya. foto aja sih nggak cukup. Usir aja dia Mas. Usir. Apa? Dia cuma mau ngerecokin aja. Usir Mas. Dia. Udah kamu pergi aja dari Gue sini. cabut. Iya, Oke oke. Mas Cabut, ya. kamu Cabut deh. Tahu udah bercerai juga Lo kan? udah ketahuan bohong. Iya. Iya, dia ngarang Lu gua. berdua bakal tahu dia gimana nanti. Udah lu Iya, iya, pulang, awas ya. duduk kamera Mas ya. Hebat. Oke. Iya, iya. Vivi, Iya Mas. selanjutnya Vivi. Mau kamu apa dengan 2 orang yang ada di sini? Masih mau tetap lanjut? Masih dong Mas. Suka dengan, oke, namanya siapa yang kacamata? Fahmi. Fahmi. Ray. Ray, pria berusia 30 tahun. Menurut pengakuannya, Ray adalah sosok pria yang jujur dan tulus memberikan apapun kepada sang wanita pujaan hatinya kelak. Apakah Ray cocok dengan Vivi? Seperti apakah kehidupan asmaranya? Jangan lewatkan, tetap di Garis Tangan. Fahmi, pria berusia 29 tahun. Menurut pengakuannya, dirinya tipikal pria yang setia dan siap untuk menikah. Apakah Fahmi akan menemukan wanita idamannya di Garis Tangan? Dan seperti apakah karakter Fahmi yang akan dikuak? Selengkapnya di Garis Tangan. Fahmi, saya pengen kamu menceritakan masa lalu kamu juga.
Saya masih jomblo dan saya juga sama ingin cari pasangan. Makanya saya pilih Pipi. Pakai Makanya F dibaca pipi, oke. terus? makanya kalau dia tadi ngomong pengen resepsi, ayo saya jabanin. Oke. Makanya saya pilih dia. Oke. Baru Jadi udah nggak resepsi, sabar bro. pengen nikah dengan Vivi. Tadi pipi, sekarang pipi. Ini kayaknya kepo banget dari belakang deh mas. Oke. Janda, Tapi kita janda. perlu pembuktian dari Ardi. Janda tapi Ardi. masih laku kan? Oke, Fahmi silakan duduk di sini. Ini ngobrol juga agak ragu-ragu nih, jadi Iya, kita ngobrol ragu-ragu saja ya. nih. Janda selalu terdepan ya. Oke. Oke. Kenapa ngomongnya ragu-ragu ketika ngobrol tentang persepsi? Enggak, saya enggak ragu-ragu. Resepsi. Resepsi enggak ragu-ragu. Oke, nggak ada ragu-ragu. Iya. Oke, sekarang tanya sih. Relax aja kita. Relax. Oke. Langsung aja masuk. Langsung. Oke. Sekarang ikutin gerakan tangannya. Oke. Semakin kamu ikutin gerakan tangan tersebut, semakin kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke. 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, lebih relax dari sebelumnya, dan 3, semakin nyaman, semakin relax. Perhatikan bola kristalnya. Oke. Sebentar lagi pada hitungan ketiga, entah kenapa diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut dan membuat kamu dapat mengungkapkan ataupun mengutarakan apapun yang tersimpan dalam hati kamu. Dan ketika siapapun yang bertanya dengan kamu akan menjawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Kalau satu bola kristalnya, pegang tangan. Oke, Fahmi. Pertanyaannya adalah bagaimana masa lalu percintaan kamu, Fahmi? Saya terakhir berhubungan itu punya pacar 1 tahun yang lalu, Mas. 1 tahun yang lalu? Iya, 1 tahun lalu. Terus ya saya pengen cari pacar lagi. Oke. Saya punya banyak pacar sebenarnya. Oke. Dan pernah juga jadi simpenan salah satu penyanyi dangdut yang ada di Indonesia, Mas. Pernah jadi simpenan penyanyi dangdut? Iya, Mas. Pernah jadi simpenan apa kamu pernah nyimpen penyanyi dangdut? Jadi simpanannya, Mas. Jadi simpenannya? Oke. Nah, saya penasaran nih siapa penyanyi dangdutnya ya? Oke. Oke. Terus kamu dapat uang dari penyanyi dangdut itu? Dapat, Mas. Jadi kamu disimpan, Ya, saya dibiayai. dipenuhi kebutuhan kamu? Iya. Karena buat biaya saya dan adik-adik saya, Mas. Biaya kamu dan adik-adik kamu. Jadi kamu cowok simpenan ya? Iya, Mas. Oke. Malu. Terus kamu kesini pengen cari jodoh, maksudnya pengen serius apa emang pengen lepas dari penyanyi dangdut itu apa gimana? Bagaimana? Saya pengen cari yang lebih, manfaatin yang lebih lagi, Mas. Oke. Saya penasaran nih sama penyanyi dangdutnya. Boleh nggak ditelepon penyanyi dangdutnya? Iya, boleh, Mas. Bawa teleponnya. Ada. Oke, minta mic, handphone. Oh, tadi kamu ada di nomor berapa tadi? Udah dikasih ke Tadi kamu nomor berapa tadi? nomor 8. 8. Oke, handphone nomor 8 di box nomor 8. Laki-laki, pria. Lepasin satu lagi, satu lepasin. Ini handphone kamu? Iya, Mas. Ini handphone kamu. Oke. Silakan telepon. Di speaker. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Boleh ngapain? Ya sayang, kenapa sayang? Kamu lagi apa? Biasa. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah. Udah. Sekarang lagi ngapain kamu? Aku lagi sendirian aja sayang. Lagi sendirian di mana? Enggak. Beda lah waktu ada kamu. Kamu lagi nggak manggung? Oh, ternyata sekarang udah gak berhubungan lagi. Iya, tapi kan aku nanyain kabar kamu doang. Aku lagi manggung, suara aku lagi serak. Oh, gitu. Aku cuma nanyain kabar kamu doang sih ya. Iya, udah. Biarpun udah nggak ada hubungan juga. Oke. Halo Mbak. Iya. Halo. Maaf Mbak. Ini saya kakaknya Fahmi. Ya. Mbak pacarnya Fahmi. Iya, itu dulu itu. Dulu. Oh dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak Mbak.
pacarnya saya. Dia dulu memang pacar aku, soalnya dia maunya duitnya doang. Dia kemana? Oh gitu. Maafin adik. Aduh, maaf ya. Iya, maafin adik saya ya, Mbak. Iya. Iya, ya, adik saya emang tukang morotin orang sih emang. Iya. Iya gitu tuh. Oke, halo Mbak. Sekarang Mbak udah punya pacar lagi? Dimatiin. Oh, dimatiin. Udah mau ngobrol. Teleponnya aja dibunuh ya. Oke. Oke, mungkin bisa dikembalikan Arbi? Tangannya bisa dilepas ya. Nanti kamu sadar kembali 1, 2, 3. Bro, aduh, ini dangdut ya bro. Oke, jadi kamu siap menikah sama Vivi ya? Siap mas. Siap ya? Oke. Re, sekarang silakan duduk sini, Re. Nggak apa-apa, Oke, itu kan nah. dulu. Handphonenya disimpan lagi. Itu kan dulu. Yang mana? Oke. Nggak apa-apa, itu kan dulu. Re. Dia kan Re, bisa gantian, Re. berubah. Kamu Pertanyaan dari- saya. Oke. Oke, pertanyaan saya, Re. Kamu kisah cintanya baik-baik saja, Re? Baik. Sembarang. Baik ya? Baik ya. Dan siap menikah dengan Vivi? Pasti siap dong. Punya uang untuk mewujudkan resepsi mewah? Kalau masalah uang mah gampang.